Halo guys, ya jadi kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, di hari Minggu ya, jadi kurang lebih 2 hari yang lalu ya, kalau hitungannya gitu, kita ada bahas zona FVG dari daily teman-teman gitu. Oke, ini kan saya ada share ya ke sini teman-teman. Oke, mana-mana ini dia ya, ini ya FVG daily, yaitu di hari Minggu kita ada bahas ya, dan sekarang ini udah kena sebenarnya gitu, dan sempat rebound ya kurang lebih 170 pipan ya, and then sekarang dia masih terpantau sideways untuk marketnya sendiri gitu teman-teman. Nah ini kalau kalian perhatikan ya, nah di sini, nah ini kalau kalian lihat, ini kita ada bahas ya di menit ke berapa ini ya, 16.47 teman-teman, di 16.47 ya, ini kita ada bahas mengenai FVG di daily itu sendiri. Well, sekarang ada beberapa clue yang harus kalian perhatikan ya. Kalau kalian ada dapat buy di FVG daily ini ya, congrats untuk kalian semua, karena ini memang area memang cukup saya tunggu-tunggu sebenarnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau lihat ya, clue-nya apa aja sih gitu. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan ketika kalian sudah punya buy di zona yang warna hijau ini ya, itu adalah tidak boleh ya harga daily itu closing di bawah 3383 gitu. Kenapa? Karena kalau kalian closing di bawah 3383 untuk candlenya gitu ya, ini ada potensi dia akan kembali lagi ke range dari FVG daily ini. Dan kalau udah kembali lagi, kalian jangan ambil gitu. Kenapa? Karena ini sudah ada potensi untuk di breakout turun oleh harga, dan mending kita cari turunannya lagi ya. Target turunnya itu bisa sampai 3315 gitu teman-teman. Tapi kalau itu dengan catatan dia breakout dari sini, artinya chance ya, kita ngomong di sini mengenai chance-nya itu akan lebih besar dia turun gitu. Oke gitu teman-teman ya, jadi kalian perhatikan dulu ya untuk area sini ya, nanti tergantung market dia mau kemana gitu. Kalau dia mau turun, dia mau naik, intinya kalau dia sudah retest lagi balik ke sini, kalian jangan ambil lagi gitu, karena ini ada potensi di breakout. Kenapa? Karena fair value gap-nya atau FVG-nya ini itu sudah tidak fresh ya teman-teman ya gitu. Nanti kita akan cari lagi FVG yang ada di bawah, setidaknya hari Senin ini ya, puji Tuhan dapat 170 pip ya kalau kita lihat dari range ini gitu. Oke, dan kemarin malam ya di sini, nah ini kalau kita lihat ya, ini dia ada FVG 1 hours di sini ya, FVG 1 hours sama 15 menit ini dilibas sama satu candle yang cukup besar ya. Jadi sebenarnya ini koreksinya masih tergolong koreksi normal lah gitu ya. Nah dia udah ngelibas satu candle ini ke bawah, baru dia mulai naik lagi gitu ya. Ini memang momen yang tidak bisa kita hindarkan di dalam market itu sendiri ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau kalian kena ya di sini ya, kena libas juga ya, ya udah nggak apa-apa, masih ada next trade lagi yang bisa kita ambil, peluangnya masih banyak teman-teman gitu. Oke, yang penting FVG daily ini ya, ini udah bisa nutup hasil yang ada di sini gitu. Ini kan kalau kita lihat paling kalau kalian ambil full zone-nya itu sekitar 50 pip ya, 70 pip gitu. Nah, di sini FVG daily ya, ini udah dapat sekitaran, tadi udah running. Kalau kita lihat ini kan di lowest point ya, lowest point di sini. Tuh kalau kita turunin time frame ke time frame yang kecil ya, nah di sini itu sekitaran 200 ya, dia running sampai kurang lebih 227 pip gitu ya, jadi atau 22 poin gitu ya teman-teman. Nah ini udah nutup sih ya dari yang di sini teman-teman gitu. Jadi ya sekali lagi congrats untuk kalian semua ya, yang ini ya beginilah namanya trading teman-teman gitu ya. Yang penting kita selalu menekan resiko itu seminimal mungkin gitu, dan dengan kita menekan resiko seminimal mungkin ya, ketika kita punya zona lagi atau kita punya chance lagi untuk entry ya, disitulah kita bisa punya kesempatan untuk membahas itu kayak
meminimalisir atau menyicil kerugian kita secara perlahan. Jangan terlalu buru-buru, karena semakin buru-buru kita ingin menyicil kerugian kita, itu pasti yang namanya tamak ya, atau greedy itu akan muncul di benak kita, dan itu akan membuat trading kita menjadi tidak sehat, teman-teman, gitu. Dan itu harus banget kita hindarkan, gitu, teman-teman. Oke, dan di dalam trading ini harus ada kata cukup dan bersyukur, gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak bersyukur dengan hasil yang kita dapetin, terus kita entry lagi, itu bisa menjadi pedang bermata dua untuk kita sendiri, teman-teman, gitu. Oke. Well, sekarang kita mau bahas lagi sebenarnya untuk zona baru ya. Sebenarnya ini kalau kalian main-main di time frame kecil ya, kayak di 5 menit gitu ya, teman-teman ya. Ini ada banyak kok gitu. Nah, contoh ya di sini. Oh, sorry. Sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu mengenai open interest data yang baru di-update gitu. Jadi kemarin itu saya belum sempat update ya, karena memang ada kesibukan untuk ngajar onsite online itu, teman-teman ya. Nah, ini kita baru ada update lagi ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, untuk open interest data memang masih cenderung banyak datanya itu di bagian bawah. Well, kita mulai dulu untuk harga opennya. Untuk harga open ya, ini ada di 3388. Berarti kita ambil 3390 ya. 3390 oke sih ya. 3390 itu berarti di sini ya. Nih di bawahnya itu ada 3375. Oke, 3375, kemudian 3355, 3350. Ya, lalu di atas 3390 ini ada 3400, kemudian ada 34 berapa nih? 3415, 3410 ya, lalu ada 3435 dan 3450 sampai 3445. Nah, ini untuk range dari open interest data yang ada gitu, teman-teman. Nah, ini berarti kalau di bawah harga opennya dia ya, yang ini ya, itu berarti dia ada potensi untuk ngejar loss point-nya itu extremely bisa ke 3350 gitu. Sekarang di harga berapa untuk gold ini? Sekarang itu ada di 3386 gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu ya untuk open interest data yang ada di hari ini gitu, teman-teman. Oke, jadi kalian bisa memahami lebih lanjut untuk open interest data ini ya. Nanti ada video khusus ya, atau kalian tinggal cari aja itu di homepage YouTube ya. Untuk video open interest data itu ada kok gitu, teman-teman. Di sini nih saya ajarin. Masuk ke Juno Trading ID ya, masuk ke sini. Terus kalian search nih di sini nih ya, search ya. Nah, search aja cara baca OI data. Nah, nanti muncul ya. Nah, di sini ya, ini ada cara baca OI data ya, panduan lengkap analisa sentimen pasar gitu, teman-teman. Kayak di sini ya, kalian bisa langsung ambil gitu, teman-teman ya. Sini ada JTSC juga ya, mengenai OI data juga gitu, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada, sebenarnya setiap hari juga ada nih. Nah, ini juga nih ya, teknik baca OI sama COT data. Nah, ini juga, ini yang terbaru 3 weeks ago gitu, teman-teman. Ini kalian bisa baca juga gitu. Jadi banyak banget ya nih cara membuat zona FVG, kemudian cara entry di gold ya dengan teknik FVG atau QM segala macam, itu saya jelaskan gitu, teman-teman. Oke, karena memang kita setiap hari itu fokusnya adalah untuk mencari zona entry yang cukup aman dan juga low risk ya untuk kita semua gitu, teman-teman. Oke, untuk kalian yang baru join atau yang baru nonton YouTube Juno Trading ID, jangan lupa di subscribe, di like pakai jempol ya, dan juga jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan analisa seperti ini setiap harinya. Oke, karena dukungan kalian ini sangat berarti untuk saya dan juga tim Juno Trading ID untuk terus bisa membuat video-video seperti ini seterusnya ke depan. Ya, siapa tahu kita bisa buat juga untuk pair lain ya, kayak BTC ya, atau oil ya, atau falas mungkin kita bisa hidupkan kembali ya. Untuk saat ini mungkin falas belum bisa kita hidupkan lagi karena memang ada beberapa teori materi atau SOP yang perlu kita sesuaikan lagi untuk teori falas ini sendiri, teman-teman gitu. Oke, lanjut ya. Ini untuk learning center ya, learning center.
Nah, ini kita ada coretan Outlook, OI data, tugas chart ya, diskusi ya. Ini diskusi seperti biasa. Nah, kemarin kita sebenarnya ada live ya, ada live Telegram. Cuma untuk recordnya kita belum bisa share ya, karena memang masih on proses ya. Nah, biasa kita share untuk recordnya itu ada di bagian learning center sini gitu teman-teman. Gitu. Nah, ini untuk coretan Outlook seperti ini ya. Jadi memang ini kita lebih fokus untuk pembelajaran gitu teman-teman ya, gitu. Nah, lalu memang bukan berarti kita fokus untuk pembelajaran only ya, maksudnya kita juga ada call ya, callnya juga segala macam itu juga ada. Kalian bisa lihat di beberapa preview kita untuk learning center ini teman-teman, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini OI data ya, terus ini ada tugas chart juga. Nah, kalau tugas chart ini memang lebih ke arah untuk cara kita coret-coret dan cari QM sama FPG untuk SOP entry kita gitu teman-teman. Nah, ini untuk premium ya, jadi premium seperti ini ya. Ini kemarin kita puji Tuhan ada TP 60 pip running ya. Terus ini kalau yang ini invalid ya. Nah, ini status lagi dikit entry ya. Nah, ini seperti ini ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk premium channel. Jadi premium channel itu kita fokusnya di entry point atau signal ya. Kalau di learning center kita fokusnya untuk belajar, tapi tetap ada signal untuk entry, cuma memang tidak sesering di premium channel gitu. Jadi mungkin bisa berapa hari sekali baru ada, karena memang kan kita tergantung dari SOP QM-nya sama FPG-nya itu teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut kita mau bahas mengenai intraday outlook untuk hari ini. Nah, ini untuk gold tadi daily kita sudah bahas di depan ya. Jadi kalau kalian yang mau bahas mengenai candle closing ya, dimana untuk patokan kalau kalian udah punya buy di sini ya, kalian bisa cek lagi, scroll lagi ke depan ya. Itu ada di menit pertama di bagian preview ya teman-teman ya, gitu. Oke, lanjut ya. Ini kita daily, pokoknya daily belum ada banyak perubahan ya, karena memang ya masih begini aja dailynya gitu kan, gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ini di intraday. Nah, intraday ini kalau kalian ada pahamin atau pelajarin teknik FVG ya, liquidity ya sama QM, terutama FVG kalau kalian mau entry harian ya, nih saya ajarin. Saya jelasin di sini ya. Ini kan ada liquidity, ya, oke. Nah, ini namanya liquidity. Oke. Nah, ini liquidity. Oke. Ini namanya liquidity, guys, ya. Terus ini atas lagi ada liquidity juga. Ada liquidity. Liquidity yang mana aja? Nah, liquidity itu ya, ini liquidity yang ini, teman-teman. Nah, ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity. Oke. Nah, kemudian ya, ini liquidity mana aja nih? Nah, ini kita sebutin lagi nih, liquidity itu ada yang namanya ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity gitu. Nah, ini liquidity semua, liquidity itu sampai bagian bawah sini gitu teman-teman. Oke. Nah, ini liquidity namanya gitu. Jadi kalau kita perhatikan, harganya itu kan dia turun nih posisinya ya. Dia turun ngelibas semua liquidity yang ada ya, karena pasti ini orang banyak yang nge-buy di sini ya, diturun kemudian baru naik lagi gitu. Nah, kalau konsep kalian tradingnya begini, itu kalian pasti akan kena SL-nya banyak. Kenapa? Karena ketika turun kalian melihat di sini ada support ya, terus kalian nge-buy, tahu-tahu dilibas sama market baru naik lagi gitu. Nah, konsep dari FVG ini ya, konsep dari fair value gap itu tidak ada buy ketika belum ada rejection ataupun belum ada konfirmasi market gitu. Nah, contoh di mana? Ini contohnya adalah seperti ini gitu. Ini FVG ini sering saya praktekkan juga ke kalian di video-video sebelumnya ya, kita bahas yang before after itu juga udah banyak banget. Kalian tinggal cek aja. Nah, salah satunya ini yang saya mau ajarin ke kalian ya, FVG-nya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ketika candle yang ini reject ya, ketika candle yang ini reject kan terbentuklah candle hijau gitu. Oke, mungkin kalau kita dapat di sini kita akan gain pip lebih banyak gitu teman-teman. Tapi konsepnya tuh nggak begini di dalam trading. Ketika kita FOMO ya, ini kita masuk karena FOMO. Oke, mungkin hoki kalau misalkan dia bisa balik lagi, itu hokinya kita atau rezeki kita lah. Tapi kalau in case dia makin turun dalam ya kayak gini, ya siapa yang tahu gitu kan, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita pakai teknik FVG ya. Ini kalian boleh cek juga di beberapa video saya ke belakang gitu ya, di sini nih di bagian video-video ini nih.
Nah, ini saya udah bahas FVG di awal video kan selalu ada preview dari FVG zone ya, KM segala macam. Nah, ini kan works juga ya teman-teman, yang kemarin juga kalian yang dapat segala macam ya. Puji Tuhan itu rezeki kalian gitu. Nah, sekarang kita mau praktekin lagi sedikit di sini FVG karena di sini belum ada lagi ya. Ini baru sih sebenarnya ada. Nah, ini kita lihat lagi gitu. Kita preview dulu nggak apa-apa. Nah, begitu dia reject di sini, ini candle hijaunya reject juga ya. Nah, ini kan ada buyer ya. Mungkin bahasa itu di sini kita takut ketinggalan. FOMO ya, fear of missing out ya, teman-teman ya. Nah, di dalam market jangan pernah ada kata FOMO. Karena semakin kita FOMO, semakin kita ketinggalan gitu. Kita perhatikan di sini ada 3 candle, 1 2 3 ya. Nah, 3 candle ini itu perlu kalian perhatikan. Cari FVG-nya, range gap-nya itu di mana? Nah, FVG itu di sini, teman-teman. Nah, FVG itu di sini. Oke, nah ini FVG-nya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini FVG. Berarti range FVG-nya itu kita kasih kotak di sini. Gitu, kita kasih kotak. Range-nya itu sekitaran 3383 ke 3382.4. Ini sangat kecil, sangat tipis sekali range-nya gitu teman-teman. Ini cuma 14 pip atau 1,4 poin ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita tinggal limit aja di sini gitu. Limit aja di bagian sini. Nah, begitu udah kebentuk candle yang ini nih ya, begitu udah kebentuk candle yang ini, kita lihat ada FVG, kita limit di FVG. SL-nya di mana? SL-nya itu, bentar, ini gimana hapus ya? Oh, ini. Nah, ini bisa tahu di sini di range bawah FVG-nya itu sendiri gitu. Ini di 3382.4 atau kalian bisa toleransi ya 20 pip lah ke bawah gitu. Oke. Nah, target akhir ya, ini target 1 nih, liquidity ya. Ini ada liquidity tercipta. Nah, ini target 1. Liquidity yang mana, Bang? Liquidity itu yang ini. Oke, ini liquidity. Itu target 1 kita. Oke. Terus yang kedua, target 2, liquidity. Nah, ini target final, bisa kalian targetin dari liquidity yang terakhir. Di sini. Nah, di sini 3402. Gitu. Itu target akhirnya. Tapi target 1 di sini, gitu, teman-teman. Nah, berarti kan setupnya seperti ini, gitu. Oke, setupnya seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya. Nah, nanti kita bahas yang ini, gitu. Kalau kita perhatikan, ini kan dia turun naik terus ya. Ini udah running berapa nih? Lumayan kan, gitu loh. Ini kalau dari QM, dari FVG, ya, ini udah running sebesar tertinggi itu 125 pip dengan SL, ya, hanya 20 pip. Kalian bisa dapat reward sebesar 120 pip, gitu. Udah 1 banding berapa itu? 1 banding 5 lebih, 1 banding 6, guys, kalian dapat, gitu. 1 banding 6, ya, SL 20. TP 120, 1 banding 6 gitu teman-teman. Kemudian oke, di sini kita udah aman kan, pasti udah aman ya. Oh, rasa udah cukup, ya udah silakan di tag aja gitu, nggak usah terlalu di hold ya gitu. Nah, kemudian karena kita main 5 menit, harus diingat time frame 5 menit 15 menit itu harus agak hati-hati mainnya gitu. Nah, kemudian harga turun ya. Nih, harga turun, tapi ini di breakout nih gitu. Kenapa? Karena FVG ini hanya berlaku untuk 1 kali pakai. Hanya berlaku untuk 1 kali pakai aja. After that masih di liquid sama dia lagi. Dia. Yang ini sebenarnya liquid untuk yang bagian sini. Nah, ketemulah yang ini untuk FVG daily-nya dia gitu. Ketemu FVG daily-nya dia di sini. FVG daily yang tadi kita bahas di sini nih. Nah, ini ya. Masukkan dia ke FVG daily-nya dia. FVG daily yang ini. Ya, yang ini. Sorry. Gitu. Nah, ini bukan FVG daily, tapi dia ngeliquid di bagian sini. Ya. Nah, dia ngeliquid ini. Ya, terus dia baru naik lagi. Gitu. Oke. Kemudian, ya. Di bagian sini, kalian lihat. Ini kan area rejection dari market itu sendiri. Ya, ini market rejection nih. Dari market rejection, ada yang namanya fair value gap juga. Gitu. Jadi, sebelum dia turun, ya. Sebelum dia turun ke sini nih, kalian pasti sebelum dia turun ke sini, ini ada terbentuk yang namanya FVG 1, 2, 3 gitu. Jadi dia nyentuh dulu nih FVG-nya dia gitu. Dia nyentuh dulu FVG-nya itu di sini. Nah, begitu candle pertama selesai ya, kita ambil nih langsung candle kedua, kita langsung limit di FVG gitu.
SL-nya di mana? SL-nya di sini. Nah, entry di sini, SL di sini aja gitu. 20 pip lagi SL-nya gitu. Nah, 20 pip target liquidity ASIC yang di sini gitu. Target final gitu, tapi target utama ya di sini. Nah, ini target utama kalian di sini. Gitu guys, ini target utama gitu. Target utama nih liquidity ASIC-nya di sini, ya ini target liquidity pertama yang terdekat ya. Nah, liquidity kedua ini bisa jadi target kedua kita. Gitu, ini TP1, TP2 gitu teman-teman. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan fair value gap. Gitu. Ini fair value gap ya, trading dengan menggunakan FVG itu untuk following trend. Jadi saya harapkan ini kita dapat berapa ya? Kita lumayan kok ini. Ya, ini 92 pip. Jadi kita tadi udah dapat 120 pip ya. Kita tambah lagi 90 pip di sini. Oke, kita udah dapat hampir kita udah dapat 210 pip, teman-teman. Bayangin dengan metode FVG di 5 menit ini gitu. Jadi kalau kalian mau pelajarin, ini bisa kalian pelajarin sendiri ya, di video saya juga ada lengkap, kalian bisa lihat previewnya di sini semua. Ini udah ada previewnya di awal video mengenai zona-zona FVG, dan memang itu work semua, puji Tuhan teman-teman. Di learning center pun sama, saya ajarin juga begitu gitu. Saya ajarin dengan tim ya, ajarin juga mengenai metode FVG dan juga QM gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kita adalah outlook before after yang sudah kalian lihat di beberapa video kita mengenai metode-metode FVG ini teman-teman gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kita mau bahas lagi nih mengenai zona entry selanjutnya gitu. Untuk zona entry selanjutnya ini market tuh sebenarnya belum ada entry zone gitu, maka tadi saya isi dengan fair value gap gitu teman-teman. Nah, cuma kalau di sini memang posisi ini udah diambil semua FVG-nya ya. Ini udah ambil, ini ada sih satu tipis tapi teman-teman. Nah, ini ada tipis banget di sini. 39, 3340, tapi ini tipis banget. Di time frame 30 menit ada, terus 1 jam sih dia nggak ada ya gitu. Oh sorry, kita main 1 jam ada nih guys. Kalau kalian mau sell ya untuk 1 jam di sini. Nah, ini 1 jamnya. Oh, ini tadi dia ngambil FVG atas ini ya. Nah, tadi dia ngambil FVG ini nih. Ini udah unfresh karena ini udah diambil ya FVG-nya sama yang ini. Gitu, udah diambil duluan. Jadi udah unfresh. Oke, ini kita abaikan aja kalau yang ini. Nah, paling kalau yang di sini kita pakai ini ya. Nah, ini sebagai batasannya dia. Untuk time frame 1 jam ya, ini kurang lebih 10 poin atau 100 pip teman-teman ya. Di fresh ya, ini zona doang ya, kalau ini zona only ya, zona pantau. Kalau dia break dari 3421 berarti dia akan lanjut, kita tunggu di sini aja gitu. Sebenarnya ini ada FVG. Nah, kalau ini kan sebenarnya ada FVG juga kalau kalian perhatikan dekat-dekat sini. Nah, ini sebenarnya FVG ya kan, cuma ini udah diambil nih sama market gitu. Ini udah diambil dari FVG yang terbentuk ini, saya turun lanjut lagi gitu. Jadi ini sudah tidak fresh ya teman-teman ya. Kalau di bawah lagi ini ada ya FVG, cuma ini hampir sih almost hampir diambil ini. Nah, ini ada lagi FVG untuk 1 jam ya, ini hampir banget, tipis sih sebenarnya, ini agak low probability untuk yang ini. Ini agak low probability jadi harus hati-hati. Ini ada 2 ya, 1 lagi di sini. Ini tipis juga gitu. 362 361 ya. Ini saya mau bulatin sampai 360. Oke, kemudian di bawah belum ada ya. Ini ada liquidity ASIC ya. Ini liquidity dia ngambil FVG nih kalau yang ini. Nah, ini FVG juga nih ya kan. Ini udah diambil, udah nggak fresh lagi, jangan. Ini jadi liquidity pool ya. Liquidity semua ini belum ada lagi teman-teman untuk FVG di bawah. Jadi kalau dia udah break kurang lebih 360 ke bawah ya,
kemungkinan besar dia akan ngambil semua liquidity yang di sini ya, kurang lebih sampai di sini gitu. 3273 3282 gitu teman-teman. Ini kalau yang saya perhatikan gitu. Tapi kalau misalkan in case dia mau tahan-tahanan ya, paling dia tahan di sini marketnya. Itu kurang lebih di level harga 313 3323 gitu. Ini SNR biasa. Ini support ya, support level gitu. Support level kalau kita lihat 4 jam juga ini jadi support levelnya dia gitu. Oke, 4 jam ini juga sama nih, ini support level dia juga nih gitu. Jadi untuk yang terdekat ini ya, begitu dia breakout dari apa ini namanya FVG yang terakhir 360 ke bawah ya, lebih baik cari FVG sell di time frame yang kecil kayak 5 menit atau 15 menit. Itu bisa following trend ya. Kalau jackpot lagi ya, kita bisa sampai liquidity pool yang ada di bawah sini. Nah ini 515 ada nih, M15 ini ada liquidity di sini, liquidity ada FVG ya, FVG M15 di sini tuh 347 350 15M ya. Ini kalau kalian nggak nonton full, kalian masih bingung penjelasannya gitu. Oke, jadi ini beberapa zona buying ya. Tapi kalau udah breakout di zona FVG ya, lebih baik close cash aja gitu. Kalau ini kan kayak ini nih, ini kan luas ya atau lebar gitu banget untuk FVG-nya di 1 jam ini ya. Nah ini kalau selebar ini kalian ngambil ya minimal 50% aja lah gitu. Ambil 50% aja di 3370 sampai 360, atau kalian bisa bagi jadi 4 zona ya, 4 zona gitu. 4 zona itu berarti 1 2 3 4 gitu teman-teman. Nah ini tinggal tunggu aja nanti reaksinya itu di mana sih untuk marketnya itu sendiri teman-teman gitu. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua ya. Thank you untuk yang sudah nonton. Semoga video mengenai penjelasan cara entry FVG ini bisa menjadi rezeki juga untuk kalian dan bisa menjadi berguna untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan teknik entry seperti ini ya, dan juga yang lagi belajar-belajar. Keep leveling up dan semangat terus.